Makanan adalah urusan penting bagi seorang manusia, khususnya bagi jemaah haji Indonesia. Agar dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan khusyuk, maka jemaah haji harus didukung dengan asupan yang baik dan cukup. Lalu, apa yang didapatkan oleh jemaah haji dan bagaimana cara para tamu Allah bisa mendapatkan asupan yang cukup agar bisa khusyuk beribadah? Setiap hari ada 241.000 jemaah haji yang harus diberikan makan sebanyak 3 kali. Belum lagi banyaknya suku bangsa di Indonesia yang pastinya memunculkan selera yang berbeda-beda. Bahkan ada juga yang sampai berpikir membawa rice cooker ketika akan berangkat ke Tanah Suci. Pertama kali dalam kuota normal, karena ada juga kuota tambahan, layanan catering diberikan secara penuh selama jamaah berada di Mekah. Ada total 17.492.983 box didistribusikan dan dinikmati oleh jamaah selama pra-Armusna dan pasca Armusna. Ini belum termasuk lebih dari 5 juta box catering yang disiapkan di Madinah dan juga belum termasuk layanan konsumsi jamaah selama puncak haji di Armusna. Tahun ini, Indonesia mulai menggunakan makanan siap saji dalam layanan catering jamaah. Makanan ini didatangkan juga dari Indonesia, total ada sekitar 1,7 juta box yang tahun ini didistribusikan di Mekah dan saat puncak haji di Armusna. Jumlahnya masih ditingkatkan karena potensi kebutuhan untuk makanan siap saji ini bisa mencapai 5-6 juta box. Makanan siap saji ini tentu memenuhi cita rasa Nusantara. Bumbu-bumbu inilah yang memastikan menu makanan jemaah haji Indonesia terjaga cita rasanya. Ekspor bumbu Nusantara. Tahun 2023 yang lalu baru ada 16 ton bumbu Nusantara yang diekspor untuk memenuhi kebutuhan dapur penyedia catering jamaah haji Indonesia, dan alhamdulillah tahun ini jumlahnya meningkat cukup signifikan, ada 70 ton bumbu Nusantara yang kita ekspor ke Saudi. Dan tentu potensi ke depan ini akan terbuka lebar karena kebutuhannya menurut hitungan kami mencapai 300 ton. Sekitar 74 ton bumbu dikirim ke Tanah Suci pada pelaksanaan haji 2024. Sementara untuk bahan baku makanan yang dihabiskan selama operasional haji, terdata ada sekitar 2.207 ton beras untuk di Mekah dan 581 ton untuk di Madinah. 1.053 ton lauk pauk seperti daging, ikan, telur untuk di Mekah dan 678 ton untuk di Madinah. Sementara untuk sayuran 991 ton di Mekah, 453 ton di Madinah. Sedangkan mie telur 19 ton di Mekah, 24 ton di Madinah. Sebanyak inilah bahan yang dibutuhkan untuk memenuhi makan jemaah haji Indonesia selama musim haji 2024. Ini adalah ruang pendingin, tempat penyimpanan berbahan-bahan untuk makanan jemaah haji Indonesia. Suhunya dijaga minus 7 derajat. Dan setiap hari baik petugas dari Kementerian Agama dan Kemenkes akan melakukan pengecekan apakah bahan-bahannya terjaga dengan baik. Dingin. Lalu, bagaimana bahan dan bumbu sebanyak itu diolah hingga akhirnya bisa disantap oleh 241.000 jemaah haji Indonesia selama operasional haji?
Guna memasok makanan sebanyak 3 kali sehari untuk 241.000 jemaah haji Indonesia, Kementerian Agama bekerja sama dengan ratusan dapur catering. Di Mekah ada 57 dapur, di Madinah ada 21 dapur. Setiap hari, setiap dapur harus menyiapkan makanan untuk sekitar 12.000 hingga 14.000 jamaah haji Indonesia. Saya saat ini ada di salah satu dapur catering bernama Noha. Ya, beginilah suasana di dapur catering jamaah haji Indonesia. Setiap hari di sini melakukan persiapan sejak pagi hingga malam untuk menyiapkan makanan jamaah haji Indonesia. Setiap hari 12.000 hingga 14.000 jamaah harus disiapkan makanannya di catering ini. Wah, sedang apa nih Pak? Ini sedang memasak untuk para jamaah Bu. Reguler. Apa ini menunya apa hari ini? Ini sayur lodeh. Oke. Untuk yang jemaah plus ya Her ya? Iya betul, untuk VIP plus. VIP. Resepnya dari mana nih Pak? Jadi kita dapatkan dari Indonesia Bu. Ini dengan bumbu tradisional yang di Indonesia yang berasnya. Ini dengan Mas Heri. Mas Heri, udah berapa lama jadi koki? Sudah 15 tahun lebih Bu. Oke, jadi berarti sudah biasa ya? Insya Allah biasa. Setiap hari kerja di dapur ini? Betul. Oh, jadi 15 tahun memang kerja di dapur ini? Iya Ya. betul. Ini Pak Herman yang memiliki dapur catering ini. Nah, Pak Herman bisa diceritain, di dapur ini setiap hari ada berapa sih karyawannya? Ada 60 karyawan. Itu 60 untuk selama musim haji ini? Enggak, kita umroh juga jalan, haji juga jalan. Supaya rasanya benar-benar Indonesia, chefnya, asistennya juga wajib dari Indonesia. Ini tujuannya untuk memuaskan lidah para jamaah haji Indonesia, yang ada di Tanah Suci. Saya mau nyoba Pak. Silakan Bu, silakan. Boleh Pak? Boleh. Ini saya mencoba mengaduk sayur lodeh, sangat berat dan menurut saya ini sangatlah sulit. Jadi, jika hanya melihat makanannya saja mungkin mudah, tapi untuk memasak ratusan ribu makanan untuk jamaah haji Indonesia ini sangatlah sulit. Ya, tahun 2024 ini dari 241 jamaah haji Indonesia, sekitar 45.000-nya adalah jamaah haji lansia. Karena tahun 2024 ini tagline-nya adalah Haji Ramah Lansia, maka pemerintah yaitu Kementerian Agama menyiapkan khusus makanan untuk menu lansia. Kita lihat. Makanannya, menunya sama ya Pak ya? Pak Herman, sini Pak, sebelah sini boleh? Nah, menunya sama tapi bubur. Nasinya dibuat lebih lembek. Ini dapat membuktikan bahwa pemerintah sangat memperhatikan kenyamanan dari makanan para lansia. Beginilah suasana pemakingan makanan jamaah haji Indonesia. Untuk pengolahan sudah, sekarang bagaimana makanan ini didistribusikan kepada jamaah? Kita lihat bagaimana proses dari dapur menuju kamar-kamar hotel jamaah.
Ini adalah makanan yang sudah siap dan akan dikirimkan ke para jamaah haji Indonesia. Quality control amatlah penting dalam menjaga kualitas. Setiap hari, petugas catering wajib membawa sampel makanan yang akan mereka distribusikan kepada jemaah haji Indonesia. Jika tidak lolos, maka akan dikembalikan dan harus dimasak kembali. Ya, saat ini saya ada di depan pelayanan konsumsi Dakar Mekah. Ada apa di dalam? Kita coba lihat bagaimana proses distribusi dari makanan jamaah haji Indonesia tahun ini. Ini makanan jamaah, kenapa ada di kantor Dakar? Baik Ibu, jadi kita mewajibkan siap dapur atau catering itu memberikan sampel. Bukan hanya ke Dakar, tetapi juga ke KHI. Ya. Kemudian di sektor itu juga ada pengecekan juga. Jadi ada tiga lapis ya? Lapis, betul. Supaya jika terjadi sesuatu itu sudah kita ini dulu handle sebelum sampai ke jemaah. Jadi sebelum sampai ke jamaah akan dilakukan pengecekan 3 lapis. 3 lapis. Jadi setelah dari dapur dikirim sampel ke sini, dicicipi. Setelah melewati 3 lapis itu barulah boleh didistribusikan kepada para jamaah haji Indonesia. Gitu ya Pak? Bukan itu aja. Kalau dicicipi itu kan dari lidah. Tapi kita juga panca indera keseluruhan. Dari mata itu akan dilihat porsinya. Kita punya aturan untuk porsi harus standar ya Bu ya. Kemudian kebersihan. Itu penting sekali. Nah, dari situ kita menggunakan ada namanya uji organoleptik. Jadi menggunakan panca indera manusia untuk pengujian. Jadi apakah produk ini bisa diterima atau tidak. Jadi dari mata, insya Allah ini bisa diterima. Ya. Kemudian terakhir kebersihan, baru rasa. Nah, rasa juga nanti bukan hanya rasa, tetapi juga dari tekstur. Ya, kalau bubur itu harus kekentalannya, atonya harus betul. Ini untuk lansia, jadi seperti yang saya jelaskan bahwa selain memang menu reguler, menu untuk jamaah umumnya, KPPIH Arab Saudi juga menyiapkan khusus untuk tahun 2024 ini adalah menu lansia, di mana nasinya lebih lembut, hampir mirip dengan bubur, dan hal ini agar jamaah haji lansia mudah untuk mencernanya. Semua lauknya pun juga dilembutkan. Ya, dilembutkan dalam arti teksturnya itu tidak keras, jadi lembut yang mudah untuk dipotong dan dimakan. Tapi sejauh ini belum pernah ada yang dibalikan kepada dapur catering. Ada, karena kalau terjadi sedikit aja ya, mungkin di dalam porsi atau apa, bukannya dimalikan, tapi kita akan infokan segera ke catering agar disesuaikan dengan ketentuan. Tapi insya Allah sampai jamaah selama ini sih alhamdulillah nggak ini. Jadi kita apa adanya di sini, kalau memang kurang ya kita akan ini. Nah, alhamdulillah sampai jemaah itu insya Allah sesuai dengan standar. Setiap jemaah wajib tahu bahwa ada batas maksimal dari makanan yang diberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini petugas konsumsi ya? Iya. Ini lagi apa? Isi faturo.
Umroh. Iya, tanda terima konsumsi. Oh, jadi gimana sih memang semua jamaah langsung turun ngambil satu-satu atau bagaimana? Diambil oleh ketua rombongan. Jadi masing-masing rombongan, ketua rombongannya yang turun. Kalaupun misalnya ketua rombongannya berhalangan, biasa ketua regunya. Tapi dengan catatan harus menunjukkan tanda pengenalnya. Biar saya tulis namanya siapa yang ngambil kan. Terus saya tulis juga nomor kamarnya. Supaya jadi jangan sampai ada yang merasa tidak mendapat makan. Iya. Oh, jadi distribusinya sangat rapih, pemirsa. Wajib dicatat ID-nya. Jadi ketika ada miskomunikasi, tiba-tiba ada rombongan lain merasa tidak dapat makannya, bisa dilihat ternyata sudah diambil oleh siapa. Dan itu jadi insya Allah setiap jamaah tidak akan ada miskomunikasi, atau setiap jamaah tidak mendapatkan jatah makannya, begitu ya Bu ya. Terus setiap hari itu jam berapa aja sih ngambilnya? Kalau distribusi makan pagi itu biasa jam 5. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi sudah. Jam 5 pagi untuk makan pagi. Iya. Kalau untuk makan siang? Jam 11. Jam 11 siang. Kalau untuk makan malam? Jam 17. 17. Jadi memang beberapa jam sebelum saatnya makan malam ya, sudah tersedia. Setelah makanan datang dan dihitung oleh petugas konsumsi, maka karom atau kepala rombongan akan datang untuk mengambil lalu membagikannya kepada para jemaah haji yang ada di rombongannya. Setiap hari itu berapa yang diambil di bawah, lalu diantar ke kamar, setiap kamar itu berapa? Kita ambil dari bawah 42 paket makanan dan kita bagikan setiap kamar, ada yang 10, ada yang 11. Oke, itu setiap jam berapa aja? Alhamdulillah makan kita tepat waktu, pagi sekitar jam 7, kemudian siang jam 12. Untuk makan malam sekitar jam 5 sampai jam 4. Apa aja yang diambil selain menu utama? Menu utama makanan kita juga mengambil ada buah, kemudian ada air mineral, dan itu untuk buah juga berganti-ganti, kadang-kadang pisang, apel, dan kadang-kadang pil. Oke, berarti sampai sejauh ini tidak pernah ada yang kekurangan kah? Alhamdulillah untuk makanan kita berkecukupan, tidak ada yang berkekurangan, dan makanannya cukup baik, cukup enak, sesuai selera kita. Ya, saat ini ada beberapa jamaah haji Indonesia yang sedang makan bersama. Kita coba lihat, kita coba samperin apakah benar makanannya sesuai dengan lidahnya orang Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, Mbak. Lagi makan apa nih? Makan malam ya kalau ini makan malam. Ya. Menunya apa, Mbak? Hari ini kita dapat ikan filet sama sambal teri dan kacang. Alhamdulillah. Cocok nggak dengan lidahnya? Alhamdulillah ini memang cocok untuk orang Indonesia. Makanan selalu disesuaikan sama lidah kita di Indonesia. Cocok semuanya ya? Semuanya? Cocok. Mantap. Jadi selama di sini, di Tanah Suci ini, setiap hari makanannya sesuai dengan lidahnya masyarakat Indonesia? Ya, Alhamdulillah dari pagi, siang, malam kita dikasih makan. Malah sebelum kami lapar, makanannya sudah tersedia. Dan Alhamdulillah lagi cocok di lidah kita semua ya. Semuanya cocok ya makanannya. Jadi mantap? Mantap. Alhamdulillah. Berarti cocok ya semua makanannya untuk lidah seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Ya, cocok. Ya, bahagia. Bahagia dari gembira.